Saatnya Anda menyimak Dialog NTV Prime, saya Doni The Geyser. Pemirsa, 28 pemain dipanggil Coach Patrick Kluivert untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak ada nama Marcelino dan Miss Hilgers, cukup mengejutkan bagi supporter Timnas Garuda. Sementara Timnas berburu tiket ke Piala Dunia, fans Garuda di Arab Saudi berburu tiket untuk nonton langsung di stadion. Dan kabarnya, supporter Timnas kita hanya dijatah 4.000 lembar tiket. Mari sama-sama kita diskusikan laga yang akan berlangsung pekan depan ini. Kami sudah hadirkan di studio analis sepak bola Akmal Marhali, dan juga melalui sambungan Zoom kita terhubung dengan Ketua Fans Garuda Cabang Saudi Arabia, Muhammad Erlangga. Bung Akmal, apa kabar? Baik. Salam Garuda. Salam Garuda. Kita sapa ada Mas Erlangga, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Erlangga sudah bergabung sama kami. Saya ke Bung Akmal dulu. Ya. Yang kita hadapi ini bukan kaleng-kaleng, tapi selalu ada harapan. Betul. Realistisnya seperti apa, Bung? Ya, Piala Dunia selalu ada kejutan. Realistisnya kita bikin kejutan. Kita yang harus bikin kejutan. Kita bikin Caranya? kejutan. Ya, caranya kita tahu bahwa Arab Saudi adalah tuan rumah yang pertama. Mereka secara psikologi sangat diuntungkan. Yang salah satu keuntungannya misalnya ya secara bisnis Aramco sebagai sponsor. Kualifikasi babak keempat ini artinya ketika sponsor dari Arab Saudi memberikan kucuran dana ke FIFA, ini ada sesuatu yang dalam tanda kutip bisnis yang berjalan. Ini juga secara non teknis bisa membantu. Yang kedua, jadwal pertandingan yang menguntungkan Arab Saudi kan. Mereka main lawan Indonesia terlebih dahulu, baru setelah itu Indonesia lawan Irak, setelah itu baru lawan Arab Saudi. Artinya kita habis tenaga nggak? Betul, kita akan habis tenaga, begitu juga Irak juga akan habis tenaga, sementara Arab Saudi punya jeda untuk bisa istirahat dan memantau calon lawan yang akan dihadapi, Irak lawan Indonesia. Artinya kalau kita mau lolos, minimal kita bisa meraih 4 poin. Sekali menang, sekali imbang, gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan kalau kita secara mental siap untuk menghadapi dua tim ini, karena bagaimanapun Arab Saudi misalnya dalam sejarahnya dari 14 kali kita bertemu dengan Arab Saudi, kita baru sekali menang dalam sejarah, yakni ketika kita menang 2-0 melawan Arab Saudi di GBK di babak ketiga kemarin. Yang menarik yang cetak gol dua-duanya Marcelino Ferdinand dan pemainnya tidak dibawa oleh Patrick Kluivert. Kenapa itu pertanyaannya? Nah, ini banyak yang kuciwa ini, Bung. Betul, termasuk fan-fan kita juga kecewa Marcelino tidak dibawa, tapi ada alasan yang katanya karena Marcelino ini minim jam terbang di klubnya. Sampai sejauh ini belum bermain. Termasuk ketika di Oxford juga dia jam bermainnya berkurang gitu kan. Ini yang mungkin menjadi alasan buat Patrick Kluivert tidak membawanya, karena dianggap misalnya sekarang sudah ada Emilio Jonathan yang bisa menggantikan perannya Marcelino Ferdinand, atau Eliano Reinders, atau juga ada Ricky Kambuaya yang bisa menggantikan. Tapi sebenarnya ini amat disayangkan menurut saya. Nggak kandang aja, lebih baik. Biar semua bisa turun. Betul, dan saya pikir ini problem yang mungkin akan menjadi tanggung jawab Patrick Kluivert juga kalau kita seandainya gagal menjawab ekspektasi publik. Gitu. Nah, sementara Irak juga bukan lawan yang kaleng-kaleng juga. Mereka pernah lolos Piala Dunia, ranking mereka sekarang 58-59 kan. Artinya ranking yang jauh sekali dengan Indonesia yang saat ini berada di 119 ranking FIFA. Ini menggambarkan, ranking sebenarnya menggambarkan bahwa kekuatan kita agak jomplang. Kita inferior lah berhadapan dengan dua negara ini, termasuk melawan Irak. Kita 3 kali bertemu Irak dalam eranya Coach Sintayong, kita 3 kali kalah gitu kan. Di kualifikasi Piala Dunia kita kalah 5-1, kemudian di GBK kita kalah 0-2, kemudian di Piala Asia kita kalah 1-3. Artinya tim ini sangat kuat sekali dan punya kemampuan yang sangat luar biasa. Nah, tinggal bagaimana problem-problem yang ada di tim nasional Indonesia ini bisa dibenahi oleh Coach Patrick Kluivert, yang saat ini sampai detik ini masih dalam bayang-bayang Coach Sintayong. Karena terakhir misalnya Gerard Panenberg aja ketika gagal kemarin, saya nonton langsung di Sidoarjo ketika kualifikasi Piala Asia U23, ketika kemudian kita kalah 0-1 dari Korea Selatan, langsung Ilir Sintayong muncul. Bukan mustahil itu juga akan muncul lagi, karena
kerinduan orang terhadap Oh. Sintayong ini masih menjadi bagian yang belum bisa dipisahkan. Iya, Masih ada iya. nostalgia di Wow, sana. wow. Ini menarik. Iya, karena Tapi- Sintayong itu meninggalkan tim nasional kebetulan husnul khotimah gitu kan, menang 2-0 lawan Arab Saudi. Sehingga kemudian orang berekspektasi tinggi kepada Patrick Kluivert. Iya, saat itu. bahkan jadi nama daerah Keramat Sintayong ya. Saya ke Riyadh dulu bersama Mas Erlangga. Mas Erlangga, gimana ini suasana supporter timnas Garuda di Saudi menyambut timnas kita ini? Suasana kemeriahan seperti apa meski Marcelino sepertinya tidak dalam daftar? Gimana, Mas? Ya, kalau suasana di Arab Saudi tentu kita sangat excited ya. Timnas akan datang lagi ke Arab Saudi setelah tahun lalu datang. Jadi kita waktu mendengar kabar pertandingan akan diadakan di Arab Saudi 2 game lagi, itu sangat excited. Tapi kesenangan kita ini masih tertahan karena kita belum mendapatkan tiket untuk pendukung supporter Katanya Indonesia. dijatah Jadi ya? kita masih belum fully excited lah. Kapan bisa mulai tiket war ini? Kenapa? Kapan bisa mulai tiket war-nya? Ya, jadi sebenarnya kalau tiket ini informasi yang saya punya ya, insya Allah valid. Jadi sebenarnya tiketnya sudah disediakan oleh SAFF untuk Indonesia, tapi memang belum dirilis karena memang masih ada diskusi yang dilakukan antara Saudi Arabia Federation dengan PSSI. Ya. Jadi tiket itu sebenarnya sudah dijual dari 2 hari yang lalu, Mas. Jadi untuk pertandingan Indonesia lawan Saudi dan Indonesia lawan Irak dan Saudi lawan Irak itu sudah dijual di platform yang resmi. Cuma khusus untuk game home-nya Arab Saudi, tim away belum ada yang bisa beli. Oh. Jadi ini bukan terjadi hanya di PSSI di Indonesia, tapi di Irak pun mereka belum bisa beli. Ya. Sedangkan game kedua nanti yang hari Sabtu Indonesia lawan Irak itu kita udah bisa beli, udah kita kan dibilang 50-50 ya, tapi di platform tiket itu baru dibuka 10.000 sampai detik sekarang ini kira-kira 5.000 atau 6.000 tiket yang sudah terjual. Jadi belum fully habis sih sebenarnya. Yang belum kita dapetin adalah tiket game pertama antara Indonesia dan Arab Saudi. Dari Garuda Saudi sendiri kita actively communicating sama PSSI dan SAFF Ya. tentang kejelasan tiket. Jadi kita ada beberapa informasi yang kemarin sudah disebutkan oleh Bang Arya ya di media, kalau kita dapat 4.000 tiket atau 8% itu confirm. Hal yang sama kami dapat langsung dari SAFF dengan segala macam banyak yang terjadi di belakang ini membuat kami tertunda untuk bisa beli. Tapi insya Allah jaminan dari PSSI, Bang Arya sendiri kepada kami, tiket ada, tinggal Ya. tunggu waktu gimana kita bisa belinya. Kan lagi nego nih PSSI untuk tambahan tiket. Cuma kalau Ya. anggota Anda sendiri, Mas Erlangga, yang ada di sana untuk datang ke stadion kira-kira 10.000 atau 20.000? Itu terlalu overestimate sih Mas, bener. Ini kan tadi saya baru sebut ya berapa menit yang lalu. Tiket Indonesia lawan Irak sudah dijual. Sudah ada 10.000 tiket. Kalau memang Indonesia supporternya katanya mau merahkan Jeddah, seharusnya sudah habis dong Mas. Oh. Udah hari ketiga. Tapi masih bersisa. Jadi sebenarnya kalau yang saya bilang ke Bang Arya secara personal, ya udah yang 4.000 ini rilis dulu. Kalau kurang baru minta, jangan dipending pertanyaannya langsung kenapa lah. kok masih bersisa? Kok antusiasmenya itu tidak... Nah, coba jawab dong. Gini Mas, jadi gini, warga negara Indonesia di Arab Saudi kan banyak, Iya. banyak sekali. Tapi kan kami ini pekerja Mas, itu hari kerja. Hari kerja. Dan banyak yang kerja hanya libur hari Jumat. Oke. Banyak yang bekerja sebagai domestic worker atau kerja di pabrik Iya. atau tinggalnya jauh dari Jeddah. Nggak segampang itu kita dapat izin cuti dari majikan. Iya. Nah, dari 10.000 yang sekarang tersedia untuk lawan Irak, baru sekitar 5.000 sampai 6.000 yang terjual. Itu pun banyak yang kami Garuda Saudi kami blok. Saya beli 30 tiket, teman saya beli 20 tiket, itu masih mana teman-teman yang katanya mau datang merahkan Jeddah, itu malah yang kita tunggu. Datanglah ke sini, habiskan tiket kalau memang benar kalian mau nonton dukung Indonesia gitu. Ya, kita nanti sampaikan pesan ini kepada jamaah umroh kita yang ada di sana. Bung Akmal bisa nggak sih? Ya, karena kebetulan juga memang ada beberapa biro umroh Iya kan? mengadakan paket nonton tim nasional. Iya, maksudnya gitu habis kan. umroh mungkin plus gitu kan, nonton gitu kan.
Tapi kenapa sih kalau bicara antusiasme, ini kan soal teknis tadi kata Mas Erlangga, karena memang hari kerja. Betul, betul. Dan tidak mungkin semua orang bisa izin gitu. Tapi saya meyakini sih sebenarnya nanti di hari H itu akan banyak supporter-supporter Indonesia yang datang. Memang tiketnya dijatah hanya 10% ya. 10% kalau misalnya kapasitas 40.000 ya kita hanya dapat 4.000 ya. 4.000 tiket. Yang di nego PSSI itu Nego PSSI diharapkan bisa mendapatkan lebih banyak kan. Itu karena ekspektasinya adalah ketika kemarin event-event sebelumnya di Arab Saudi kita juga punya antusiasme masyarakat sangat tinggi, dan seperti yang katakan oleh Bung Erlangga tadi gitu ya, mungkin masih hitung-hitung hari kerja, kemudian juga jadwal agenda-agenda kegiatan yang dilakukan, plus juga ini kan istilahnya kalau mesin belum panas nih, gitu kan. Solar. Iya, belum panas karena masanya kan sekarang masih ada sekitar 2 minggu lagi lah. Iya kan, untuk kemudian kita semua punya perhatian langsung kepada tim nasional kita, dan sekarang yang mendahului adalah kebetulan Nusantara TV gitu untuk memanaskan ini semua. Dan kalau dari yang saya tahu dari misalnya dari Indonesia sendiri, beberapa biro umroh kalau kita hitung setiap ini adalah 20 ya sekitar 100-200 mungkin ada yang dari Indonesia ya. Belum lagi nanti ya mungkin pejabat-pejabat kita yang punya antusiasme tinggi untuk nonton juga mungkin akan hadir. Tapi memang seperti kata Bung Erlangga katakan tadi, ya udah dibuka. Memang kadang-kadang Indonesia gitu menunggu, apalagi supporter dalam tanda kutip ya, supporter kan ada yang FOMO juga gitu kan. Nanti ada satu waktunya, cara, minta tolong Pak Kiai Ma'ruf Amin untuk memberikan instruksi kepada. Kebetulan lagi berangkat umroh. Oke, kita rehat dulu ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Tiket pertandingan tim